mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin kepada Allah. Yakin bahwa kita semua ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Yakin bahwa segalanya milik Allah. Kalau orang sudah yakin segala sesuatu milik Allah, lebih tenang. Bahwa rezeki itu Allah yang membagikan. Allah yang menggenggam, termasuk diri kita. Kita ini ciptaan Allah sepenuhnya. Kita ini milik Allah, tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali izin pemiliknya. Orang lain juga milik Allah, anak ciptaan Allah, anak milik Allah. Anak-anak bukan milik kita, milik Allah sepenuhnya. Harta semua milik Allah, kita enggak punya apa-apa. Termasuk tubuh ini bukan milik kita. Ini harus yakin. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada tubuh ini, ya sesuai dengan keinginan pemiliknya. Kita harus yakin bahwa segala-galanya ini diurus oleh Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Segala sesuatu minta ke Allah, dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan yang tidak riweuh seperti kita mengurus segalanya. Jadi kita harus yakin ini tubuh diurus nih oleh Allah. Kita enggak bisa ngurus. Ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar? Siapa yang ngurus tubuh kita? Jadi kita enggak bisa lari sama sekali dari kekuasaan Allah. Nanti akan ada saat bersaksi. Nanti tubuh ini akan dibuat bersaksi. Bukan karena Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Salah satu untuk menunjukkan kemahabesaran Allah adalah tubuh ini bersaksi. Silakan. Surat Fussilat ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya demikian, karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat tubuh ini bersaksi. Ya. Satu apa, yakin tadi apa? Yakin semuanya ciptaan Allah. Binatang, angin, hujan. Dua, yakin semuanya milik Allah. Seperti kemarin hujan lebat, ya sesuka Allah saja. Turunkan. Yang ketiga, yakin semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin juga semuanya takluk kepada kehendak Allah. Tidak ada
Tidak ada lari dari kekuasaan Allah, itu tidak ada. Mau kemana? Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberi sakit, sakit, mau menyembuhkan, sembuh. Tidak ada yang bisa lari daripada kekuasaan Allah, tidak bisa. Mau lari ke penjuru bumi manapun, semua penjuru bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa bersembunyi, tidak bisa sembunyi. Tidak ada maksiat yang bisa kita lakukan tanpa sepengetahuan Allah yang maha menguasai segalanya. Nyamuk mau menggigit kita itu hanya dengan izin Allah. Nyamuk ciptaan Allah, milik Allah, terbang dengan kekuasaan Allah. Kena kepada kita ya dengan izin Allah juga. Jadi bukan sekeinginan nyamuk itu. Termasuk kalau kita mati pasti karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Kalau tidak ada dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kita tidak bisa mati. Walaupun bunuh diri gak bisa mati, ya. Berapa banyak yang sudah ingin mati tidak mati-mati. Penyebabnya cuma satu saja. Allah belum memerintahkan malaikat maut mencabut. Jadi jangan takut tentang mati, ya, karena kita pasti mati dan hanya bisa mati dengan izin pemilik diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dengan demikian kita pun harus yakin bahwa kita tuh tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Dimanapun, kapanpun, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, bersamamu dimanapun kau berada. Kekuasaannya, ilmunya, pengetahuannya, pokoknya menyelimuti kita. Kekuasaan Allah tuh, pengetahuan Allah menyelimuti kita. Surat Qaf ayat. Jadi enggak bisa kita ini lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam sebuah peperangan, ini semua yang perang itu makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang tidak diciptakan Allah. Dan semua peperangan itu semua makhluknya juga diurus oleh Allah. Ini benar-benar harus yakin. Dan semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lintas peluru, ceng ceng ceng, ya. Itu peluru ceritanya, ya. Tong tong. Gimana sih suara peluru teh? Wah, melesatnya anak panah, enggak ada yang enggak diketahui Allah. Dan yang kena pasti yang udah ditetapkan kena. Enggak ada yang kena tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semaunya peluru itu. Nah, begitulah hadirin sekalian, kalau kita yakin ke sana kita sudah lebih tentram. Silakan baca surat Qaf. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya
yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tuh begitu. Jadi mau lintasan hati juga pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Tahu kenapa? Karena hati juga ciptaan Allah. Daun jatuh, Allah pasti tahu. Pasti tahu. Tahu kenapa? Karena setiap daun ciptaan Allah, setiap daun diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap daun hanya bisa jatuh dengan izin Allah. Jadi nggak ada yang keluar. Jadi kalau mata lihat pohon tuh udah langsung lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hujan lebat di Jakarta dan sekitarnya, banjir di mana-mana. Ya, kita harus yakin ini yang menurunkan hujan ini sepenuhnya Allah yang Maha Agung. Pasti Allah punya rencana sendiri. Mungkinkah karena ada orang yang sombong menantang hujan? Boleh jadi, tapi setiap yang sombong menantang hujan itu pasti didengar oleh Allah yang Maha Baik. Didengar. Ini seperti sekarang perkataan ini mutlak, ini perkataan didengar oleh Allah yang Maha Mendengar. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala tahu niat di balik setiap ucapan, dan setiap perkataan ini pasti di akhirat akan dituntut pertanggungjawabannya. Enggak ada yang luput sepatah kata pun juga. Oleh karena itulah yakin Allah Maha Mendengar ini membuat kita menjadi lebih sangat hati-hati di dalam menjaga sikap, menjaga lisan. Dan kalau Allah yang Maha Baik mau membuka siapa diri kita, pasti terbuka. Tidak bisa dihalangi siapapun juga. Ini kan kita sekarang dihargai karena Allah yang Maha Tahu masih menutup-nutupi. Nanti kalau Allah mau buka, kebuka. Wah, maaf ya, saya tidak sengaja SMS-nya salah kirim. Bukan salah kirim, memang Allah mau supaya kita ngirim ke yang itu, jadi aja salah nomor. Makanya enggak bisa kita sembunyi-sembunyi berbuat maksiat, pacaran, strategi dan semuanya itu. Kalau Allah mau buka, buka saja. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Satu ayat lagi. Surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Semuanya tertulis, hadirin. Tidak ada satupun daun yang jatuh yang Allah tidak tahu. Tadi sudah dijelaskan, karena setiap daun diciptakan Allah, setiap daun milik Allah, setiap daun diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Ya, air turunnya sama air hujan. Lihat Allah tumbuhkan rumput, air lalang, pohon besar, sedang, kecil dengan aneka buah beragam rasanya. Masya Allah, harusnya enggak bisa lepas hati ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, Allah aja, ya Allah, ini semuanya ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu, terjadi dengan izinmu.
Nah, kalau hati ini sudah yakin begitu terus kepada Allah, konsisten, oh itulah barokah yang luar biasa, nikmat yang tidak ada bandingannya, dan itulah yang membuat kita bahagia asli ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan itulah sebetulnya qalbun salim, hati yang selamat dari menyekutukan Allah, selamat dari melupakan Allah, selamat dari mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hari Kamis ini, waduh maaf ini, mudah-mudahan Pak Miftah sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Miftah. Aduh punten, alhamdulillah. Terima kasih kemarin ya sudah ikut menjadi saksi dan memberikan khutbah nikah untuk Gina, alhamdulillah. Baik, maaf Pak Miftah terambil barusan waktunya, sahabat sekalian. Pokoknya mah target menjadi ahlul yakin ya. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Pada jam 9 di masjid, jam 10 di masjid Trans Studio Mall, silahkan ke sana, dan malam nanti di Darut Tauhid. Kita simak dari uraian dari guru kita, Kiai Haji Miftah Farid. Silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmat dan barakah kepada kita semua. Sudah disampaikan oleh beberapa hal penguatan dari akidah kita, keyakinan yang penuh tentang kemahakuasaan Allah, kekuasaan Allah yang maha absolut, yang digambarkan di dalam Asmaul Husna itu, nama-nama Allah yang 99 itu menggambarkan sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Fatihah digambarkan dalam 4 sifat Allah itu, yaitu pertama, ia adalah Rabbul Alamin. Dia Rabb bagi alam ini. Rabb itu adalah khalaqa fasawwa qaddara fa'ada. Ia menciptakan, dia menyempurnakan, kemudian dia yang memberikan petunjuk. Khalaqa qaddara membuat. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin, yaitu yang di dalam surat Al-A'la itu khalaqa fasawwa qaddara fahada, yaitu membuat, menyempurnakan, memberi petunjuk, fasawwa ya khalaq, menciptakan, membuat aturan, menyempurnakan dan memberi petunjuk kepada Allah Subhanahu kepada kita semua. Itu Rabbul Alam. Jadi untuk alam ini adalah ditonjolkan dalam surat Al-Fatihah ada rububiyahnya, bahwa ia adalah pencipta yang maha mutlak, ia yang menyempurnakan, ia memberikan hidayah, khalaqa fasawwa qaddara fahada. Qaddara itu membuat aturan-aturan yang berlaku. Jadi di semuanya diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dari ciri Rabbul Rububiyah Allah itu adalah memberi hidayah. Jadi sepenuhnya Allah yang memberikan hidayah. Kemudian yang berikutnya di dalam surat Al-Fatihah digambarkan Allah itu adalah Ar-Rahman dan kemudian Ar-Rahim. Diterjemahkan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah tanpa melihat, Allah maha kasih tanpa kasih sayang Allah kepada setiap orang, apakah mereka beriman atau tidak, apakah takwa atau tidak, mereka mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi yang jahat pun diberi kesempatan oleh Allah mendapat rezeki, bisa bernafas dan lain-lain, bahkan bisa juga jadi pemimpin. Kemudian ada Ar-Rahim, nah itu adalah
kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhirat. Di akhirat hanya kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang keempat itu adalah Malik, pemilik dan juga sekaligus penguasa terhadap alam ini. Malik Yaumiddin. Jadi di akhirat nanti setelah hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menciptakan, menyempurnakan, memberi hidayah seperti ketika alam sekarang, tetapi di akhirat itu sebagai pemilik mutlak, sebagai penguasa mutlak, tinggal yang jahat yang mendapatkan neraka, yang baik mendapatkan surga. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi tambahan ibadah, tidak ada lagi tolong menolong dan lain-lain. Itu adalah Maliki Yaumiddin, 4 sifat Allah. Nah, kemudian dalam sejarah salah seorang pemikir Islam itu memperluas sifat-sifat Allah itu yang kita kenal dengan sifat 13 atau sifat 20 itu, yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Itulah yang sering diterima oleh kita pelajaran ilmu tauhid, yaitu sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqa, muhadafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsi dan seterusnya. Nah, itu adalah hasil rumusan dari seorang ulama atau 2 orang ulama, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, 13, kemudian pakai kaunuhu jadi 20. Nah, tapi dalam Asmaul Husna ada 99. Dalam Al-Quran masih ada sifat-sifat lain yang disebutkan oleh Al-Quran untuk menggambarkan Allah itu memiliki segala sifat yang sempurna, segala sifat Allah yang sempurna. Nah, karena Allah itu maha sempurna, tadi sudah dijelaskan, semua yang terjadi ini tidak ada yang lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ajaran Islam mengajarkan yang dikemas dalam sebuah ajaran tentang ihsan sebagai puncak daripada iman, puncak Islam kita kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala harus membuahkan sifat yang disebut ihsan. Ihsan itu dikatakan, disabdakan oleh Nabi, pertama kalau kita ibadah itu merasa melihat Allah, anta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau kita ibadah, sholat ataupun ibadah yang lainnya, merasa Allah hadir di depan kita dan seolah-olah kita melihat kepada Allah, maka akan tumbuhlah satu apa yang dikenal dengan kepuasan spiritual, nikmat dalam beribadah. Jadi beribadah itu adalah memberikan semacam kenikmatan, bahkan bisa menjadi syifa, pengobatan spiritual, pasrah total, segala beban, segala macam pikiran, kegelisahan, kejengkelan, kemarahan, ketersinggungan, keterasingan dan lain-lain hilang sepenuhnya karena kita sudah pasrah total kepada Allah. Itu yang sering dijadikan amalan dalam dunia spiritualisme Islam, yaitu dalam dunia tasawuf. Tapi sebetulnya tidak harus selalu bertasawuf. Kalau kita mendalami Al-Quran, mendalami Sunnah juga dengan baik, tentu saja kita pun harus berusaha merasakan ibadah ini menjadi sebuah kenikmatan, menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Jadi orang ibadah itu ada yang karena dipaksa, mungkin anak oleh orang tua atau bawahan oleh atasan, dipaksa oleh manusia, tentu ini yang jelek. Ada juga yang karena terpaksa itu karena lingkungannya melakukan ibadah, jadi orang itu juga terbawa juga, kalau enggak akan pantas gitu, kalau enggak aneh. Jadi karena bersama-sama situasinya kondusif, situasinya mendorong untuk ibadah, itu adalah terpaksa. Kemudian kalau yang lebih baik lagi katanya sudah terasa gitu, jadi terasa nikmat. Jadi sudah kerasa begitu, sudah terasa, tidak karena dipaksa, tidak karena terpaksa, tapi sudah merasakan nikmat. Nah, ini adalah ihsan, menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dalam diri tumbuh cinta, menikmati ibadah. Bisa,
tetapi tidak ujug-ujug begitu, tidak langsung saja kita sampai kepada tingkat kualitas itu. Harus melalui sebuah proses tahapan-tahapan sehingga kita menemukan kenikmatan dalam ibadah itu. Jadi ketika katakanlah terdengar azan itu, alhamdulillah ini sudah azan, ini sudah musalat ini. Jadi tidak ada lah, sudah ada lagi. Artinya belum nyampe ini, kita belum sampai kepada tingkat kenikmatan. Yang nikmatlah itu beribadah. Dulu seorang sufi wanita sering mengemasnya dalam sebuah doa yang sering juga dikritik oleh beberapa para kritisi lah. Dia menyembah Tuhan, seandainya saya menyembahmu itu karena saya mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Karena berarti saya ibadah bukan karenamu, tapi karena makhlukmu, yaitu surga. Tuhan, seandainya saya menyembahmu ini karena takut masuk nerakamu, neraka itu milikmu, saya juga milikmu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak merasa memiliki diri saya. Diri saya adalah milikmu. Jadi kalau kau masukkan ke dalam neraka juga terserahmu. Saya menyembahmu karena saya telah jatuh cinta kepadamu. Nah, ini doa itu tentu tidak usah Facebook dan yang radio. Dan bagi 3 ya, dengan saudara yang tidur ya. Jadi apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Yaitu yakin. Kalau tidak yakin ke Allah, ya serba galau saja. Kalau orang sudah yakin, dia akan sangat menikmati sholat. Dek, ayo kita coba perbaiki sholat ya. Karena itu jalur yang paling Allah sukai untuk nambah yakin. Ini berulang-ulang minta menyampaikan karena sholat itu betul-betul kalau kita mau lakukan dengan baik bisa. Dengar ya, seperti sholat subuh barusan 2 rakaat. Ada yang 10%, ada yang 20% khusyuknya. Padahal sama-sama sholat, sama-sama waktunya. Kenapa kita enggak serius menjaga yang cuma 10 menit itu sebaik-baiknya? Betul? Ada yang betul-betul sholat itu lewat saja begitu. Dan tidak menyesal. Padahal itu ngunci itu. Sholat yang tadi subuh tadi enggak akan terulang lagi selama-lamanya. Padahal kalau kita mau aja sholat yang bagus, sekuat tenaga gitu, kalau 100% mungkin nggak dapat, ya di atas 50 bisa itu hadirin. Cuman kita nggak serius mau punya sholat yang bagus. Kan sama barusan kita sholat, betul? Jauh-jauh dari rumah ke sini, tapi sampai di sini pas sholat, Allah Akbar, deng, badan di masjid, pikiran kemana saja, rugi. Kita sama-sama barusan di sini, tapi hasilnya beda. Nah, itu sama dengan punya anak panah dan manahnya tuh sesukanya, jerit gitu, tetangga jerit, kepala sekolah jerit, mertua ya. Kita kan barusan sholat seperti itu, Allah pergi sana sini, nanti jumpa lagi ketika salam. Udah ya, alhamdulillah, nggak kerasa gitu. Cobalah hadirin 2 rakaat yang bagus. Ya caranya ya seperti kemarin dikatakan, ini penting sekali. Nah kalau orang udah merasa ini sholat penting, kalau sholat subuh ini sholat penting, saya belum tentu hidup duhur nanti. Saya belum tentu sholat duhur lagi. Kalau saya mati duha ini sholat terakhir saya. Kalau sholat isya, belum tentu besok saya hidup. Ini penting, ini menentukan, ini doa saya.
untuk diampuni, untuk dikabulkan. Ini penting, seperti pertemuan sangat penting dengan yang menentukan. Ini saudara yang belum nikah, nanti kalau mau ketemu calon mertua yang menentukan diterima atau tidak, itu kan pasti nggak mungkin seenaknya datang ke sana garuk-garuk, goler gini, ucang-ucangan. Padahal itu sangat penting. Nah, selama ini kan kita ke Allah tuh begitu, cuek aja hari-hari. Pada Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kita secara personal, memperhatikan pikiran, hati, gerakan tubuh. Allah mengamati kita dengan saksama dan spesial. Nah kita kan Allahu Akbar terak-terak gini, sambil gini, assalamualaikum. Ini sambil ngedek-dekin pinggang, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Kita ruku juga tekan sambil stretching ya. Kan luar biasa itu sholat begitu hadirin. Ruku stretching sambil duduk juga ceklek, ceklek, ceklek. Ini tangan ya. Belum lagi gerakan-gerakan yang lain, belum lagi gerakan pikiran, belum lagi hati. Padahal sama itu. Tahajud juga kita ngejar 11 rakaat. Wah, kedebuk-kedebuk karena ingin 40 rakaat. Menurut saya sih 2 rakaat yang sangat bagus itu lebih baik daripada 11 rakaat jelek. Nah 2 rakaat rileks, bagus, sampai selimit-limitnya dapat semuanya. Nanti periksa, oh saya syahadatnya enggak dapat, oh sholawatnya enggak dapat. Udah gitu 2 rakaat lagi, perbaiki. Coba nanti ya rasakan, enak itu hadirin, nikmat. Penting paham artinya, makanya kalau nggak paham bacaan sholat rada repot ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, puja-puji bagimu wahai Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Maliki yaumiddin. Wahai maha raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, juga bukan jalan orang yang sesat. Coba itu kan penting luar biasa hadirin. Kita minta petunjuk tapi bablas tuh minta petunjuk tuh. Fatihah kita kan gak kerasa ya, gak kerasa juga sudah qul huwallahu ahad. Saking terlatihnya satu rangkaian saja itu, tiba-tiba ruku kaget, loh aku sudah ruku lagi. Dan waktu ruku tuh baca at-tahiyat, baru sadar ketika telunjuk refleks, kok di sini tegak lagi, begitulah. Untungnya Allah gak murka ke kita, benar? Harusnya malu. Nah begitulah sahabatku sekalian, saya mah cuma pesan itu saja, perbaiki sholat. Sayang nanti yang enak, lama-lama nagih itu sholat itu, pengen orang sholat tuh. Kayak kita ketemu dengan orang yang sangat kita sukai, yang mau nolong, yang mau ngejaga, yang mau ngebahagiain, yang mau melindungi, yang sangat baik, pasti kita senang kan? Kalau kita jumpa dengan orang yang sangat baik hati, yang dermawan, menjaga perasaan kita, memberi, menjamin kita, melindungi. Coba ketemu orang itu aja udah seneng ya. Nah ini kepada yang
menciptakan kita, memiliki diri kita, mengurus kita setiap saat, menentukan apapun, bisa memberikan yang terbaik bagi kita, melindungi dari kejahatan apapun, siapapun yang tahu keinginan kita, yang menggenggam apapun yang kita inginkan. Aduh, apa enggak excited gitu-gitu bahasa Inggrisnya. Pokoknya mah kalau udah dengar mau sholat tuh gimana gitu. Kayak mau ketemu dengan sesuatu yang super teramat penting. Nah, makanya lakukanlah tumaninah ya. Sing tenang. Makanya sholat sunnah sendiri itu dinikmati. Masya Allah. Dah segitu aja. Jam berapa syuruk? Hadirin. Isyraq jam berapa? Ada pertanyaan enggak di masjid? Silakan. Kalau ada yang mau nanya boleh. Syuruk 553. Ayah, ada yang pertanyaan kah? Ya. Bagaimana cara beristiqomah? Bapak awali aja dengan istiqomah zikir ya Pak ya. Bapak istiqomah menyebut nama Allah. Nanti kesananya ngikut. Segala istiqomah itu diawali dengan istiqomah zikrullah. Karena fadzkuruni adzkurkum. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat ke kita. Nanti dibimbing niatnya, caranya. Allah akan menggerakkan diri kita untuk istiqomah yang lain-lain. Nah, masalah kita tuh kurang sekali zikrullahnya. Ya. Silakan. Pakai mikrofon punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita harus benar-benar meyakini bahwa apa yang kita lakukan, semua yang terjadi ini hanya kehendak Allah gitu Pak. Nah, gimana caranya mengontrol, karena mau tidak mau kita sebagai manusia tentunya merasakan ada logika yang kadang-kadang bikin kita suka lupa gitu, bahwa merasa diri ini yang ya kalau kita bisa dagang dapat uang, oh ini hasil kita. Nah, biar kita terus benar-benar merasa apa yang kita lakukan, semua yang kita miliki kehendak Allah gitu. Dengar ceramah ini bagaimana rasanya? Jawab. Ya alhamdulillah dengan mendengar ceramah ini apa yang dirasakan? Semakin yakin. Semakin yakin. Kalau sering dengar ceramahnya gimana? Oh, ya insya Allah semakin yakin lagi ya. Jadi harus bagaimana supaya makin yakin? Harus dengar terus cerita. Satu, harus dengar ilmunya. Dua, terus gimana supaya makin yakin? Harus mengamalkan. Diamalkan, berjuang gitu kan. Allah ngelihat kita mengamalkan. Terus satu, jadi supaya yakin tuh harus nambah terus ilmu gitu. Iya. Yang kedua, terus gigih mengamalkan ilmu, begitu? Ya, ada lagi supaya tambah yakin gimana? Berusaha menjaga diri supaya jangan sampai maksiat gitu. Karena maksiat itu bisa merontokkan keyakinan, begitu? Bagus. Satu, selalu nambah ilmu. Dua, dengan terus berjuang bermujahadah mengamalkannya. Yang ketiga, mujahadah menjauhi maksiat. Ada lagi supaya tambah yakin gimana Mata Ade? Lingkungan ini gimana? Penting nggak lingkungan? Penting. Gimana maksudnya? Lingkungan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oh, jadi untuk nambah yakin tuh ternyata caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang punya cita-cita sama, ingin dekat dengan Allah gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya atas jawabannya. Kenapa jadi ketawa? Kan hebat kan? Tanya sendiri, dijawab sendiri, kita dapat ilmu semuanya. Nah, masalahnya saya cuma bantu mengarah-arahkan. Apa artinya? Potensi itu udah ada. Seperti ada yang, maaf ya, ini pasti menderita nih. Kista sehingga rahimnya diambil. Padahal beliau, saya itu sudah telat nikah. Nikahnya umur 36, padahal tidak ada yang telat, waktunya aja waktu itu. Udah gitu saya telat hamil, nah ini juga enggak telat tuh menurut beliau yang ingin cepat-cepat. Padahal dalam rencana Allah hamilnya memang umur segitu. Udah itu saya keguguran, ya memang enggak ada takdirnya itu bayi hidup, ya. Dan udah itu saya ada kista,
lalu saya rahimnya diambil, nangis, sedih luar biasa. Pasti sedih lah kalau wanita rahimnya nggak ada, ya. Sesudah mendengar lama nangis terseduh-seduh, lalu saya juga berusaha menempatkan hati saya sebagaimana ibu tersebut pasti sedih. Tapi tidak cukup menyelesaikan masalah tangisan itu. Tangisan kan tidak menghasilkan rahim, ya. Jadi teh apa yang rahim saya nggak ada. Maaf ya teh, kalau jantungnya bagaimana? Alhamdulillah jantung saya sehat, normal. Udah diperiksa, sudah di apa tuh EKG atau apa ya, rekam jantung normal. Paru-paru mungkin ada flek atau oh enggak, normal. Paru-paru saya bersih. Mungkin sumsum tulang belakang. Oh alhamdulillah. Syaraf-syaraf ada yang oh alhamdulillah, ada yang kejepit. Enggak, normal semuanya. Ginjal 2 atau sudah tinggal 1, komplit. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ayah. Untung cuma rahim yang diambil. Pulang aja. Jadi saya cuma ngebantu mengarahkan saja. Dari yang tadinya fokus ke rahim, sekarang fokus kepada nikmat yang Allah berikan. Robah tuh sikap. Terima kasih ya deh atas pertanyaan lengkap dengan jawaban. Terakhir, ada yang mau nanya lagi enggak? Cepat nih forum tanya jawab. Boleh maju sini Kang. Ada yang nanya, Ari AA udah konsisten ingat ke Allah. Saya sudah ingin ingat ke Allah terus itu, ya. Kalau on off tuh kadang-kadang on, lupanya off, tapi kadang-kadang on off. Nah error tuh ketika off. Kalau onnya konsisten, kontak ke Allahnya itu nyaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan gini, akhir-akhir ini tuh kadang sering gelisah ya, sering ingat kepada mati gitu. Dan tapi itu sering ingatnya itu ketika pulang ke rumah. Jadi ingat mati itu khusus ketika pulang ke rumah gitu. Jadi itu yang paling sering. Ya di rumah ada siapa? Di rumah cuma ada istri sama anak doang. Apakah itu Gak tahu yang saya. mengingatkannya? Enggak, jadi kalau misalkan mau tidur kadang suka gelisah. Kadang pingin gitu, saya udah mau ke masjid aja nih. Tapi pas mau pergi kayak ada yang ngerem gitu. Jadi pas mau pergi ada yang ngerem. Kayak ada yang ngerem, jadi kayak berat gitu. Padahal kan harusnya kalau kita ingat seperti itu kan langsung gitu wudu apa. Tapi akhir-akhir ini tuh kok kayak susah gitu. Udah ingat tapi mau melakukan hal yang baik itu kayak susah gitu. Iya, ada iya, sesuatu iya. yang ngerem gitu. Ini agak mirip dengan yang dengar ini hadirinnya. Betulkah? Pada ngangguk loh, ini kok mewakili saya katanya. Termasuk saya ya. Terus jadi pertanyaannya apa? Ya maksudnya saya juga nggak tahu. Maksudnya kok kayak aneh gitu aneh tapi Tapi solusinya nyata harus, gitu. Tapi nyata. Jadi solusinya itu ya harus seperti gimana gitu. Jadi ingat mati, takut mati, pengen ke masjid, terus tapi berat gitu ya? Ya tapi kayak ada sesuatu yang gitu. Ditarik dari belakang. ditarik. Istri atau istri bukan yang nariknya? Istri sih enggak gitu. Enggak juga. Enggak juga gitu. Mungkin setan bukan yang narik-narik itu. Ya mungkin. Kan kira-kira yang enggak suka ke masjid siapa? Setan. Setan suka enggak kita ke masjid? Suka enggak? Enggak. Jawab. Enggak. Suka enggak kita ke masjid? Enggak. Pasti yang menghalang-halangi itu tipu daya siapa? Setan. Ya, diturutin jangan. Kadang suka berhasil pergi, kadang suka enggak gitu. Diturutin jangan. Jangan lah. Ya udah itu jawabannya. Allah suka yang mana? Kita ke masjid atau enggak jadi ke masjid? Suka ke masjid. Ya udah pilih itu. Gini ya, si setan itu tuh pasti ngerusak semua urusan kebaikan. Sholat itu kan pertempuran. Sholat itu adu kekuatan. Allah kata setan, si itu tadi keren. Oh Allah tong.
Kalau ibu-ibu Allah Akbar, udah masak belum? Duh, masak apa nih, kerecek telur? Ente eta kamari kan udah makan. Ini mas aya mas sayur teh biayanya mahal. Allah Akbar. Sambal wae, sambal cucu cabenya yang mahal. Jadi pas tunjuk ke sini teh pas nunjuk-nunjuk cabe. Nah, setan itu terus saja menghalang-halangi kita. Tapi setan bisanya cuma ngebisikin aja. Dia tuh lemah setan itu. Hanya bisa ngebisikin, celakanya tekad kita lebih lemah. Sehingga dibisikin aja nggak berdaya. Gampang atuh ngalahin setan mah. Tinggal melangkah wae ke masjid, dia nggak bisa apa-apa. Apalagi ayo. Ya, tapi kok apa? Ini tuh kayak berat gitu. Berat itu karena malas wae ke masjid. Nah, dan itu tuh terjadi hanya pas pada saat pulang ke rumah. Jadi kan saya kan sering kerja tuh di luar kota gitu. Kalau gitu rumahnya harus dibacain surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jadi kadang aneh di luar tuh misalkan semangat sholat berjamaah ke masjid gitu kan. Baca surat Al-Baqarah. Siapa? Pokoknya udah di mana-mana juga sama aja, setan yang suka nipu. Cek setan teh nyalahin setan aja, kan setan itu kerjaan saya. Iya, lawan aja. Baca surat Al-Baqarah di rumah. Siapa tahu banyak jin di sana. Iya, insyaallah. Ya. Siapa? Ada nggak di lemari itu? Ya, coba dikeluarkan, dijemur. Ya. Kadang sih suka ada yang. Kadang apalagi? Maksudnya ada yang ngomong katanya. Ada yang harus dikeluarkan apa, tapi kemarin ada yang harus dikeluarkan apa? Saya juga nggak paham lah. Itu gitu. kata saya juga lemari, coba ada jin yang dijemur. Udah baca surat Al-Baqarah, ya. Ada hadisnya bahwa kalau di rumahnya kan ada ya jin yang suka ya sangat membebani kita ya, surat Al-Baqarah itu salah satu penangkalnya. Baiklah, tidak kasih. Usah di setiap sudut ditanemin. Ya, udah. Terakhir bonus akhwat ibu-ibu. Ibu-ibu mah tenang weh, sudah terwakili oleh bapak-bapak katanya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, sampai jumpa para Facebooker ya. Di Twitter saya itu sekarang benar-benar para itu bullier itu apapun yang dikatakan, walaupun tidak pernah saya nyinggung-nyinggung nama orang, nggak ada. Ngajak tobat, yang tobat, waras kata gitu. Masa ngajak tobat dianggap waras? Nah, mungkin sudah waktunya seperti yang dikatakan siapa kemarin tuh, Pak Ustadz Ahmad Heriawan, jangan dibiarkan tapi terus aja nasehatin ya. Karena kalau enggak dipenuhin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal dari 2 juta follower paling mereka cuma 50, 100 tapi aktif. Serbu dengan kata-kata yang baik ya. Si buzzer itu apa sih? Buzzer. Katanya kecebongers katanya. Sudahlah. Tapi mungkin mereka membutuhkan juga nasihat-nasihat. Makanya silakan kepada para follower Twitter atau apa, kalau ada orang yang kata komentarnya kurang baik, nah itu ladang amal bagi kita. Kita jangan terpancing terus hujani dengan kata-kata yang baik ya. Sampai mereka belajar untuk bisa berkata baik. Biasanya kita pasif ya. Kalau saya enggak terlalu mau ngeladenin karena itu bersifat serangan ke pribadi, jadi enggak. Tapi buat saudara-saudara ladang amal ya. Kalau ada ya kata-kata baik sehingga nanti yang dominannya yang baik. Mudah-mudahan dengan begitu ya, teman-teman bullier ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan ya. Kasihan. Apa kata-katanya tuh benar-benar seperti yang sudah kehilangan akal sehat. Kalau nyebut ini pakai mesin, memang mesin bisa
kayak gitu kayaknya mah orang-orang yang memang sudah punya tekad kurang baik. Kadang suka kasihan ya kepada mereka, kok gini hidupnya tuh terus aja ngomong jelek, komentarin jelek. Ya kita harus bersyukur kita jadi bagian yang tidak bersikap sama. Nah, salah satu di antara syukur kita adalah tolong nasehatin supaya dengan izin Allah bisa berubah jadi lebih baik. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, sampai jumpa jam 9.10 nanti di TSM, lalu asar di Darut Tauhid dan malam kajian Al-Hikam di Masjid Darut Tauhid ini. Dan untuk warga Australia, insya Allah tomorrow I'm going to Perth. Apa sih? Perth. Ya segitu-gitunya lah bahasa Inggris. Insya Allah Perth ya ke sana tomorrow. Tadai. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di Melbourne insya Allah hari Selasa, Rabu, and the Khamis I'm going back to Pendang ya, Bandung maksudnya. Anyway, thank you for everybody. Know what ya. Dicatat ini omongan ini, hadirin ini sih wajahnya ngeganggu aja. Jadi saya jadi lupa ke Allah ya. Jangan suka nyalahin orang lain. Terima kasih, tutup doain majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Isrok sekarang.